Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Kita akan masuk informasi mengenai kasus pelecehan seksual oleh seorang pria difabel asal Nusa Tenggara Barat, Agus atau Iwas, menjadi perbincangan publik. Kasus ini mencuat usai seorang mahasiswi melapor ke kepolisian bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual oleh Agus pada Oktober 2024 dan Agus kini ditetapkan sebagai tersangka. Berikut kami hadirkan informasinya dalam segmen Telusur Kasus. Bebas hidup melenggang tanpa bertanggung jawab secara pidana. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang penyandang disabilitas menjadi atensi publik. Bagaimana tidak, seorang penyandang tunadaksa yang bahkan untuk kegiatan sehari-hari saja butuh bantuan menjadi tersangka pelecehan seksual. Bahkan modusnya pun tak main-main dan korbannya terus bertambah. Masyarakat pun bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang penyandang tunadaksa menjadi pelaku pelecehan seksual? Dan bagaimana hukum di Indonesia memandang hal ini? Kami akan menyajikan rangkumannya untuk Anda. Pelecehan seksual oleh seorang pria difabel asal Nusa Tenggara Barat, Agus, menjadi perbincangan publik. Kasus ini mencuat usai seorang mahasiswi melapor ke kepolisian bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual oleh Agus pada Oktober 2024 silam. Usai dilakukan penyelidikan, Agus kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. 11 Desember lalu sudah dilakukan rekonstruksi di Mataram. Total ada 49 adegan yang direka ulang. Dari awalnya di BAP ini hanya 28 adegan. Nah, 3 lokasi tersebut yakni ada di Taman Udayana dan area pinggiran Islamic Center yang menjadi tempat perkenalan antara tersangka dan korban. Dan lokasi ketiga adalah salah satu penginapan, tempat di mana tersangka ini mengeksekusi korban. Nah, hingga saat ini pemirsa, total sudah ada berapa korban yang melapor ke pihak kepolisian? Hingga kini tercatat ada 17 orang yang melapor dari yang awalnya 15 orang. 2 korban baru ini, 1 diantaranya masih di bawah umur. Salah satunya mengaku sudah dilecehkan, sementara lainnya dalam tahap percobaan pelecehan seksual. Meski Agus sempat mengelak dan menyebut difitnah, namun penjaga homestay di Mataram justru menyatakan hal sebaliknya. Agus disebut sering memesan kamar nomor 6 dan membawa wanita yang berbeda-beda. Bukan di sini aja kan. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek. Berbeda, Pak. Cewek yang berbeda-beda. Dalam seminggu berapa kali? Hampir setiap hari. Anak saya. Bu, ada ibu ngelihat ada yang janggal tak setiap Agus ke sini? Ya, memang ada yang janggal. Kemarin ada yang nangis, yang nyata-nyata yang saya lihat tuh yang pakai alma mater biru, kalau nggak salah, yang sama kayak dia tuh nyata-nyata saya duduk di sana di bapak polisi. Itu nangis. Setelah keluar dari kamar. Bahkan belakangan terungkap bahwa Agus tak beraksi seorang diri, namun sang ibu ikut terseret. Ia meyakinkan para korban bahwa Agus butuh bantuan, bahkan menjanjikan emas untuk korban-korban Agus. 4 korban itu menyatakan bahwa dia berkomunikasi dengan ibunya. Artinya si pelaku itu mendorong atau kemudian memfasilitasi supaya korban itu berkomunikasi dengan ibunya. Umpamanya di satu case itu umpamanya si pelaku menjanjikan untuk memberikan emas kepada korban. Itu dia pura-pura menelpon ke seseorang yang diduga itu adalah ibunya, dan menurut keterangan dari korban itu fotonya match dengan foto yang ada di dalam WA si ibunya. Itu dia menyampaikan pelaku mau memberikan emas kepada kakak ini, boleh enggak Bu? Nah, ibunya menjawab, boleh, enggak apa-apa. Ada satu hal yang menarik pemirsa, jadi ada seorang korban ini merekam percakapannya dengan Agus, dan dalam percakapan ini memang terdengar bahwa Agus ini sangat lihai dalam merayu korban, bahkan membawa-bawa masa lalu korban. Kakak cantik, jangan mau merusak dia.
saya kakak bisa kan, punya ilmu kan, kakak nggak perlu insecure. Saya nggak senang lemah, lap air mata itu. Kakak kan perjuangan kakak, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Kalau kakak Hindu ya demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Nah, apakah ini termasuk dalam manipulasi atau justru suka sama suka dalam kasus kekerasan seksual Agus dan belasan korbannya? Dan bagaimana hukum di Indonesia memandang manipulasi dalam kasus kekerasan seksual? Ketika seorang pelaku kekerasan seksual melancarkan aksi jahatnya, dia melalui 4 tahap. Nah, sayangnya kalangan yang tidak percaya bahwa penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual, itu tampaknya punya anggapan yang bypass, yang potong kompas, yang langsung membayangkan tahap keempat saja. Di tahap pertama itu, seorang pelaku punya intention dulu, punya niatan untuk melakukan kekerasan seksual, apapun jenisnya. Setelah niat itu katakanlah terkristalisasi atau bulat, dia berlanjut ke tahap kedua, yaitu preparation. Di tahap preparation inilah dia mulai berpikir tentang modus-modus apa, strategi-strategi apa, siasat-siasat apa yang akan dia gunakan untuk melumpuhkan targetnya. Ada 2 modus yang acap digunakan oleh pelaku kekerasan seksual. Modus pertama adalah modus yang memang sifatnya kekerasan, yang membuat target merasa takut, yang membuat target menjauh dari si pelaku. Modus yang kedua diistilahkan sebagai grooming behavior. Alih-alih membuat target takut, alih-alih membuat target berprasangka yang bukan-bukan, dengan grooming behavior justru pelaku berhasil memikat target sehingga target menaruh rasa percaya. Bentuknya iming-iming memberikan hadiah, ajakan pertemanan, jaminan memberikan perlindungan, ketulusan memberikan kehangatan, hal-hal positif yang sekali lagi membuat target tidak memandang orang yang ada di depannya adalah sosok berbahaya. Nah, riset menunjukkan dari 2 modus ini, modus yang justru paling sering digunakan oleh pelaku kekerasan seksual secara umum adalah grooming behavior. Menjadi relevan ketika kita bicara tentang pelaku kekerasan seksual yang memiliki disabilitas fisik, terutama tunadaksa. Karena saya bayangkan mereka yang memiliki kondisi khusus yaitu tunadaksa, tampaknya akan sangat sulit untuk melakukan ancaman-ancaman yang sifatnya fisik terhadap targetnya. Setelah itu berhasil dilakukan, masuk ke tahap ketiga. Bagaimana kemudian pelaku ini mencoba semaksimal mungkin menarik calon korbannya betul-betul semakin dalam, semakin jauh ke dalam konteks kekuasaannya. Masuk ke tahap keempat sekaligus merupakan tahap puncak yang disebut sebagai commission of crime. Yaitu momen ketika pelaku melancarkan serangan frontal terhadap korbannya. Bahwa korban yang sudah takluk, korban yang sudah takut, korban yang sudah merasa panik, akhirnya akan bisa melaksanakan apa-apa yang dipaksakan oleh si pelaku. Kalau bicara tentang pidana, apalagi kekerasan seksual, kita harus punya keinsafan bahwa sejak Indonesia punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sah sudah negara kita memposisikan kekerasan seksual sebagai kejahatan serius, kejahatan luar biasa. Pelakunya berarti pelaku kejahatan yang serius. Agar pelaku kejahatan serius ini bisa kita mintai pertanggungjawabannya secara hukum, kita hanya boleh punya satu asumsi, bahwa pelaku sehat, pelaku waras, pelaku normal. Kalau asumsi semacam itu kita kesampingkan, kita ganti dengan dugaan-dugaan jangan-jangan gangguan jiwa A, sakit mental B, dan seterusnya, justru sadar tidak sadar kita membuka ruang hukum bagi si pelaku untuk lolos dari lubang jarum.
Saya tidak ingin pelaku kekerasan seksual bebas hidup melenggang tanpa bertanggung jawab secara pidana. Ada pelaku kekerasan seksual yang kebetulan juga penyandang disabilitas. Sepanjang hasil pengecekan menunjukkan bahwa dia fit, artinya dia waras, dia normal, dia sehat, dan dia kompeten, artinya dia dianggap cakap untuk menjalani proses hukum, maka tidak ada kendala bagi yang bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kondisinya yang tunagrahita tentu kita bersimpati, tapi kondisi tunagrahita, sekali lagi, sepanjang yang bersangkutan dinilai fit dan juga dinilai kompeten, maka proses hukum tetap harus berjalan. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus, seorang penyandang disabilitas, hingga kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sementara Agus sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Agus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bagaimana kita sama-sama memerangi kekerasan seksual tanpa pandang bulu. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.